Pernahkah kamu merasa deg-degan saat lembar ujian dibagikan? Jantung berdebar kencang, pikiran kalut, dan keringat dingin membasahi telapak tangan. Momen itu bagi sebagian besar dari kita adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman sekolah. Tapi pernahkah terlintas di benakmu, kenapa sih sekolah harus punya ujian? Sejak kapan tradisi menyiksa ini dimulai? Dan apa sebenarnya tujuan di baliknya? Apakah ujian benar-benar mengukur kecerdasan kita, atau hanya sekadar alat seleksi yang kejam? Percaya atau tidak, sejarah ujian jauh lebih tua dan lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Ia bukan sekadar penemuan modern, melainkan sebuah tradisi yang berakar ribuan tahun lalu, di tempat yang mungkin tak pernah kamu duga. Dalam video ini, kita akan menyelami lorong waktu, mengungkap rahasia di balik sistem ujian yang telah membentuk jutaan nasib manusia. Dari kekaisaran kuno hingga ruang kelas modern, kita akan membongkar bagaimana ujian berevolusi, mengapa ia menjadi pilar pendidikan, dan dampaknya yang tak terelakkan pada masyarakat. Siap-siap terkejut, karena sejarah ujian ini akan mengubah pandanganmu selamanya. Kita semua familiar dengan ujian, dari ujian harian, ujian tengah semester, hingga ujian akhir yang menentukan kelulusan. Tapi di balik rutinitas ini ada sebuah pertanyaan fundamental. Mengapa sistem pendidikan global sangat bergantung pada metode evaluasi ini? Apakah ada alternatif? Dan yang terpenting, bagaimana kita sampai pada titik ini? Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke masa lalu, ke peradaban yang jauh, di mana benih-benih ujian pertama kali ditanam. Untuk menemukan akar sejarah ujian, kita harus terbang jauh ke timur, ke Tiongkok kuno. Jauh sebelum Eropa mengenal ujian tertulis, Kekaisaran Tiongkok telah mengembangkan sebuah sistem yang revolusioner, ujian kekaisaran atau yang dikenal sebagai Keju. Sistem ini muncul sekitar abad ke-1 Masehi pada masa dinasti Sui dan kemudian berkembang pesat di dinasti Tang dan mencapai puncaknya di dinasti Song. Tujuannya sangat ambisius, memilih pejabat sipil berdasarkan meritokrasi, bukan lagi berdasarkan keturunan atau kekayaan. Bayangkan, di era di mana sebagian besar posisi kekuasaan diisi oleh bangsawan atau mereka yang memiliki koneksi, Tiongkok memperkenalkan sebuah sistem di mana siapapun, dari latar belakang apapun, bisa menjadi pejabat tinggi asalkan mereka lulus ujian yang sangat sulit. Ini adalah terobosan besar. Ujian ini menguji pengetahuan kandidat tentang sastra, sejarah, filsafat, dan terutama ajaran Konfusianisme. Para calon harus menghafal ribuan karakter, menguasai gaya penulisan yang rumit, dan menunjukkan pemahaman mendalam tentang klasik Tiongkok. Ujian Keju ini bukan main-main, tingkat kelulusannya sangat rendah, seringkali kurang dari 1%. Para kandidat akan dikarantina di bilik-bilik kecil selama berhari-hari, menulis esai panjang tanpa henti. Tekanan mental dan fisik sangat luar biasa, bahkan ada yang meninggal di tengah ujian. Namun imbalannya sepadan. Jika lulus, mereka akan mendapatkan posisi bergengsi di pemerintahan, status sosial yang tinggi, dan kesempatan untuk melayani kekaisaran. Sistem Keju ini memiliki dampak yang sangat besar. Ia menciptakan kelas baru yang disebut sarjana birokrat atau gentry, yang menjadi tulang punggung administrasi kekaisaran selama berabad-abad. Ia juga menyatukan kekaisaran dengan memastikan bahwa semua pejabat memiliki pemahaman yang sama tentang budaya dan nilai-nilai Tiongkok. Meskipun memiliki kekurangan, seperti mendorong hafalan dan kurangnya inovasi, sistem ini adalah fondasi bagi konsep meritokrasi yang kita kenal sekarang, di mana kemampuan dan prestasi dihargai di atas segalanya. Sementara Tiongkok telah memiliki sistem ujian yang terstruktur sejak lama, di dunia barat konsep ujian berkembang dengan cara yang berbeda. Di universitas-universitas abad pertengahan Eropa misalnya, penerimaan mahasiswa lebih banyak didasarkan pada rekomendasi daripada kualifikasi akademis yang ketat. Proses pembelajaran sangat menekankan pada debat dan diskusi, yang diadaptasi dari model Yunani dan Romawi kuno. Untuk mendapatkan gelar, seorang mahasiswa harus mengesankan para pengajar melalui kemampuan berdebat dan berdiskusi dalam sebuah forum yang disebut disputatio. Ini adalah semacam ujian lisan di mana mahasiswa harus mempertahankan argumen mereka di hadapan para profesor dan sesama mahasiswa. Bahkan hingga abad ke-17,
Elemen dari sistem ini masih terlihat dalam proses meraih gelar doktor, di mana mahasiswa harus mempertahankan tesis mereka dalam ujian lisan yang dikenal sebagai viva voce. Secara harfiah berarti dengan suara hidup. Jadi, ujian di Barat pada awalnya lebih bersifat lisan dan berfokus pada kemampuan retorika dan argumentasi, bukan pada hafalan atau ujian tertulis massal. Perubahan signifikan datang pada akhir abad ke-16 berkat pengaruh para misionaris Jesuit. Salah satu tokoh penting adalah Matteo Ricci, seorang pastor Jesuit yang dikirim ke Tiongkok. Ia sangat terkesan dengan sistem ujian kekaisaran Tiongkok yang kompetitif dan meritokratis. Laporan-laporan dari Ricci dan misionaris Jesuit lainnya tentang efektivitas sistem keju ini menarik perhatian Ordo Jesuit yang memang sangat tertarik pada pendidikan. Terinspirasi oleh model Tiongkok, Ordo Jesuit mulai mengadopsi sistem ujian tertulis dalam institusi pendidikan mereka sendiri. Ketika abad ke-18 tiba dan para reformis di Eropa berusaha menghapus sistem pegawai negeri sipil yang didominasi aristokrasi, mereka melihat model yang digunakan oleh Jesuit ini sebagai solusi. Dimulai di Prusia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa selama abad berikutnya, para birokrat kini harus lulus ujian untuk mendapatkan posisi. Karena universitas-universitas pada masa itu sering dianggap sebagai sekolah persiapan bagi anak-anak bangsawan yang ingin masuk ke layanan sipil, mereka pun mulai memperkenalkan ujian masuk seperti Abitur di Jerman yang masih menjadi kualifikasi untuk masuk universitas hingga saat ini. Jadi, bisa dibilang, sistem ujian tertulis yang kita kenal di Barat saat ini memiliki nenek moyang di Tiongkok kuno, yang kemudian diadopsi dan disesuaikan melalui jalur yang tidak terduga, yaitu melalui Ordo Jesuit. Ini menunjukkan bagaimana ide-ide dan praktik pendidikan dapat melintasi batas geografis dan budaya, membentuk sistem yang kita gunakan hingga hari ini. Ketika kita melangkah ke era modern, terutama di Amerika Serikat, konsep ujian terus berevolusi. Universitas-universitas Ivy League di Amerika Serikat, yang banyak meniru pendahulu mereka di Eropa, juga mengadopsi konsep ujian masuk. Awalnya, ujian-ujian ini seringkali berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan status quo sosial. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menguji pengetahuan dalam bahasa Yunani dan Latin, bahasa-bahasa yang secara tradisional diajarkan kepada kelas atas. Namun, seiring dengan memudarnya sistem kelas yang kaku dan meluasnya akses pendidikan, universitas-universitas mulai mencari cara untuk mengukur potensi siswa tanpa memandang latar belakang sosial atau sekolah asal mereka. Inilah yang kemudian mengarah pada pengembangan ujian psikometrik. Yang paling terkenal adalah SAT, Scholastic Assessment Test. SAT dirancang untuk mengukur kemampuan penalaran verbal dan matematika, dengan tujuan memberikan penilaian yang lebih objektif dan terstandardisasi bagi calon mahasiswa dari berbagai latar belakang. Saat ini, bentuk ujian yang dominan di seluruh dunia adalah ujian tunggal berisiko tinggi di akhir sekolah menengah. Ujian ini seringkali menjadi penentu utama kelulusan, masuk universitas, atau bahkan prospek karier seseorang. Negara-negara Asia khususnya terkenal dengan tekanan luar biasa yang diberikan oleh ujian-ujian semacam ini. Sebut saja Gaokao di Tiongkok, Suneung di Korea Selatan, atau ujian pusat di Jepang. Ribuan, bahkan jutaan siswa menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk ujian ini, yang seringkali berlangsung selama berhari-hari dan menguji berbagai mata pelajaran. Namun, fenomena ujian berisiko tinggi ini tidak hanya ada di Asia. Banyak negara Eropa juga memiliki analognya, seperti baccalaureate di Prancis atau A-levels di Inggris. Ujian-ujian ini dirancang untuk memastikan standarisasi pendidikan dan memberikan tolok ukur yang jelas tentang pencapaian siswa. Meskipun demikian, pengakuan akan masalah yang timbul akibat tekanan ekstrim pada siswa telah mendorong banyak negara untuk mencari alternatif. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ada metode evaluasi yang dapat mengukur kecakapan akademis atau potensi tanpa secara inheren terhubung dengan privilege? Hasil ujian, terlepas dari kekurangannya, memang memberikan transparansi dan kesan keadilan yang lebih besar dalam proses seleksi. Bagaimana dengan Indonesia? Sejarah ujian di tanah air juga tak kalah menarik dan penuh dinamika. Sistem ujian di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan nama dan format,
mencerminkan evolusi kebijakan pendidikan dari masa ke masa. Mari kita telusuri perjalanannya. Ujian penghabisan, inilah cikal bakal ujian nasional di Indonesia. Diperkenalkan pada tahun 1950-an, ujian penghabisan bertujuan untuk mengukur pencapaian belajar siswa di akhir jenjang pendidikan. Ini adalah langkah awal menuju standarisasi evaluasi pendidikan di negara yang baru merdeka. Ujian negara 1965 sampai 1971. Pada periode ini, nama ujian penghabisan berganti menjadi ujian negara. Materi ujian mulai ditentukan secara terpusat oleh pemerintah, menandakan upaya untuk menyeragamkan standar kelulusan di seluruh Indonesia. Ujian ini menjadi penentu utama kelulusan siswa. Ujian sekolah 1972 sampai 1979. Terjadi perubahan signifikan di mana ujian negara dihapuskan dan diganti dengan ujian sekolah. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah peserta didik telah tamat atau lulus dari sekolah. Meskipun namanya ujian sekolah, pemerintah tetap memiliki peran dalam penyelenggaraannya. Evaluasi Belajar Tahap Nasional, EBTANAS, 1980 sampai 2002. EBTANAS diperkenalkan sebagai upaya untuk lebih mengukur hasil belajar siswa secara nasional. Ini adalah era di mana ujian mulai menjadi momok bagi banyak siswa, dengan tekanan yang semakin meningkat untuk mencapai nilai tinggi. Ujian akhir sekolah, UAS, 2003 sampai 2007. Nama EBTANAS kemudian berganti menjadi ujian akhir sekolah. Meskipun namanya kembali ke sekolah, esensinya tetap sebagai ujian berskala nasional yang menentukan kelulusan. Ujian nasional, UN, 2008 sampai 2019. Inilah periode yang paling dikenal dan sering diperdebatkan. Ujian nasional menjadi penentu kelulusan siswa secara mutlak, bahkan sempat menjadi satu-satunya penentu. UN seringkali menjadi sorotan karena isu kebocoran soal, tekanan psikologis pada siswa, dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, UN juga dianggap sebagai alat untuk memetakan kualitas pendidikan dan mendorong peningkatan mutu. Asesmen nasional 2020 sampai sekarang. Setelah berbagai pro dan kontra, ujian nasional akhirnya dihapuskan dan digantikan dengan asesmen nasional. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dalam evaluasi pendidikan. Asesmen nasional tidak lagi berfokus pada kelulusan individu, melainkan pada evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk kompetensi minimum siswa, literasi dan numerasi, serta karakter dan lingkungan belajar. Ini adalah upaya untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih holistik dan tidak hanya berorientasi pada nilai. Perjalanan sejarah ujian di Indonesia menunjukkan bagaimana sebuah sistem evaluasi terus beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Dari sekadar penentu kelulusan, kini bergeser menjadi alat untuk memotret kondisi pendidikan dan mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Setelah menelusuri sejarah panjang ujian, dari Tiongkok kuno hingga Indonesia modern, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apa sebenarnya tujuan utama di balik keberadaan ujian? Apakah hanya sekadar mengukur pengetahuan siswa? Ternyata, ada beberapa tujuan tersembunyi yang jauh lebih kompleks dan mendalam. 1. Seleksi dan penempatan. Ini adalah fungsi ujian yang paling jelas. Ujian berfungsi sebagai gerbang, menyaring individu untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, program studi tertentu, atau bahkan posisi pekerjaan. Dari ujian kekaisaran di Tiongkok yang menyeleksi birokrat, hingga SAT yang menyeleksi mahasiswa universitas, ujian adalah alat utama untuk menentukan siapa yang berhak melangkah ke tahap berikutnya. Ini menciptakan hierarki dan membedakan individu berdasarkan kinerja akademis mereka. 2. Standarisasi dan akuntabilitas. Ujian, terutama ujian berskala besar seperti ujian nasional, bertujuan untuk menciptakan standar yang seragam dalam pendidikan. Dengan adanya ujian standar, pemerintah atau lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa semua siswa di wilayah tertentu telah mencapai tingkat kompetensi minimum yang sama. Ini juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas bagi sekolah dan guru, di mana hasil ujian dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja mereka. Jika hasil ujian rendah, itu bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam kurikulum, metode pengajaran, atau sumber daya sekolah. 3. Kontrol sosial dan disiplin. Secara tidak langsung, ujian juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial.
Proses ujian yang ketat, dengan aturan yang jelas dan konsekuensi yang signifikan, mengajarkan siswa tentang disiplin, kepatuhan, dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan. Ini mempersiapkan mereka untuk dunia kerja yang seringkali menuntut hal serupa. Selain itu, ujian juga dapat membentuk nilai-nilai masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pencapaian akademis, mendorong individu untuk berinvestasi dalam pendidikan sebagai jalan menuju mobilitas sosial. 4. Motivasi dan dorongan belajar. Meskipun seringkali dianggap sebagai beban, ujian juga dapat berfungsi sebagai motivator. Ancaman kegagalan atau janji keberhasilan dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat, menguasai materi, dan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Tanpa adanya target atau evaluasi, mungkin banyak siswa yang tidak akan memiliki dorongan sekuat itu untuk belajar. Pemetaan dan perbaikan sistem. Seperti yang kita lihat pada asesmen nasional di Indonesia, ujian modern tidak hanya tentang kelulusan individu, tetapi juga tentang memetakan kondisi sistem pendidikan secara keseluruhan. Data dari ujian dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, baik dalam kurikulum, pelatihan guru, maupun alokasi sumber daya. Ini adalah alat diagnostik yang penting untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi, ujian bukan sekadar tes pengetahuan. Ia adalah sebuah instrumen multifungsi yang telah membentuk masyarakat dan sistem pendidikan kita selama ribuan tahun, dengan tujuan yang jauh melampaui sekadar mengukur apa yang kita tahu. Jadi, kenapa sekolah punya ujian? Dari penelusuran kita, jelas bahwa ujian bukanlah sekadar tradisi tanpa makna. Ia adalah sebuah fenomena kompleks yang berakar kuat dalam sejarah peradaban manusia, dimulai dari sistem meritokrasi di Tiongkok kuno, berevolusi melalui pengaruh Jesuit di Barat, hingga menjadi pilar utama sistem pendidikan modern di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ujian telah memainkan peran krusial dalam seleksi individu, standarisasi pendidikan, bahkan sebagai alat kontrol sosial dan motivasi belajar. Meskipun seringkali menimbulkan tekanan dan perdebatan, tujuannya selalu sama, untuk mengukur, mengevaluasi, dan pada akhirnya membentuk masa depan individu dan masyarakat. Sejarahnya yang mengejutkan menunjukkan bahwa ujian adalah cerminan dari nilai-nilai dan kebutuhan suatu peradaban di setiap zamannya. Semoga video ini memberikan pencerahan baru tentang mengapa ujian menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan pendidikan kita. Apakah kamu punya pengalaman menarik atau pandangan lain tentang ujian? Bagikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat dan membuka wawasanmu, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel kami untuk konten-konten edukatif lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.